keyakinan atau kesepakatan kelas ini adalah untuk agar anak-anak belajarnya lebih nyaman. Belajar lebih nyaman, kemudian anak-anak bisa melaksanakan disiplin sesuai dengan motivasi dari diri kalian sendiri, sesuai dengan keyakinan yang kalian yakini dan kalian sepakati. Ini misalkan Yolan, apa keyakinan kelasnya? Berlaku sopan dan memperhatikan dengan baik ketika guru mengajar. Nah, keyakinan-keyakinan itulah nanti masing-masing anak harus menulis berdasarkan keyakinan dirinya. Menulis di kertas ini, masing-masing nanti dibagikan. Setelah itu kita kumpulkan, kita tempelkan di sana, kita baca sama-sama. Apa keyakinan kelas yang akan kita buat untuk ketertiban dan kenyamanan kelas ini? Ketertiban kalian belajar, kenyamanan kalian belajar, juga termasuk gurunya enak. Ya, silakan. Boleh lebih dari satu keyakinan? Satu orang saya minta satu saja dulu. Nah, nanti kan kalau ada 36 ya, ada 36 anak, maka akan muncul 36 keyakinan dari diri kalian masing-masing. Nanti kita lihat, pasti dari 36 keyakinan itu ada yang sama dengan keyakinan yang akan kita tuangkan. Nah, berarti nanti kita satukan. Nah, setelah kita satukan, kita rangkum, maka itulah nantinya yang akan jadi keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Kalau zaman dulu keyakinan atau kesepakatan kelas itu diistilahkan dengan peraturan kelas. Nah, sekarang kita tidak pakai peraturan lagi, jangan peraturan. Karena kalau peraturan itu sumbernya dari luar yang harus kita laksanakan. Tapi kalau keyakinan sumbernya dari diri kita sendiri dan yang akan melaksanakan adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus konsisten dengan keyakinan dari diri kita sendiri. Karena kalau menuruti perintah atau aturan orang, kadang-kadang kita tidak susah menerima karena tidak sejalan dengan keyakinan. Paham kira-kira? Bisa? Bisa. Saya bagikan satu persatu, kalian tulis keyakinan kelas di sini. Yang sudah secara tertib tempelkan di papan tulis secara rapi. Bisa? Bisa. Kita laksanakan. Oke, kita ke pena soalnya. Ya. Tulis berdasarkan keyakinan masing-masing. Gak usah ikut-ikut orang. Kamu pengennya bagaimana? Supaya belajar kamu nyaman di kelas ini, di sekolah ini. Apa yang kamu inginkan? Apa yang harus dilaksanakan? Silakan. Yang sudah boleh langsung tempel di papan tulis. Jangan lupa di atas tulis namanya siapa. Jadi nanti tahu kita ini keyakinan dari siapa nih. Hanya sekedar tahu saja ya. Oke. Atau kalau kalian keberatan, misalkan Pak, aku nggak usah ditulis nama Pak. Boleh, tidak apa-apa. Tidak usah ditulis namanya. Silakan tulis apa keyakinan yang kalian yakini supaya kalian bisa nyaman belajarnya, enak. Usahakan menggunakan dengan kalimat positif. Kalimat positif artinya dia misalkan saya akan selalu datang tepat waktu. Itu positif. Tapi saya tidak akan terlambat, itu kalimat negatif karena ada tidak akannya. Jadi usahakan untuk keyakinan itu menggunakan kalimat yang positif. Saya akan datang ke sekolah tepat waktu. Misalkan ya, saya akan memakai pakaian seragam lengkap. Saya akan tertib dalam mengikuti kegiatan belajar. Saya akan melaksanakan atau membuat tugas-tugas yang akan diberikan oleh guru yang bikin kita nyaman dan enak belajar.
kayak peraturan, tapi peraturan ini munculnya dari diri kita. Kita mengatur diri kita sendiri berdasarkan keyakinan kita, bukan muncul dari orang lain, dari ekstrinsik dari sekolah, bukan, tapi munculnya dari kita. Maka nanti akan kita sepakati, kalau itu munculnya dari diri kalian sendiri, maka kalian punya kewajiban, punya konsekuensi untuk melaksanakan keyakinan yang kalian buat sendiri. Sudah? Yang sudah silakan rebel di sana. Yo, silakan ditempel. Ya, keyakinan nggak usah panjang-panjang lah ya, kalimat itu aja, kalimat singkat saja. Yang belum ditunggu, nggak usah buru-buru. Kenapa? Boleh. Yang sudah Buat langsung kebahagiaan. dulu. Jangan baca keyakinan orang lain, nanti kan nggak akan dibacakan. Langsung duduk. Yang sudah langsung duduk. Nanti baru kita akan bahas, kita bacakan keyakinan. Masih ada yang belum? Hah? Boleh. Ditulis tidak apa-apa, tidak ditulis juga tidak apa-apa. Kita cuma mau menggali keyakinan dari anak-anak siswa kelas ini. Nanti kan kita bahas. Nah, jadi gini. Ini kan sudah banyak nih. Keyakinan kelasnya, keyakinan diri kalian itu sudah kalian tempelkan di sini. Keyakinan inilah yang akan kalian laksanakan. Minimal kalian sendiri yang membuat keyakinan inilah yang melaksanakan. Tapi insya Allah nanti kalau keyakinannya itu bagus, semuanya juga ikut melaksanakan keyakinan. Gitu ya? Oke, nah sekarang saya minta Tiara saja yang membacakan setiap keyakinan ini. Silakan Tiara. Apa keyakinannya? Dari teman-teman kalian ini keyakinan apa saja? Silakan baca. Tidak usah disebut namanya ya. Tiara baca saja keyakinannya satu persatu. Yang pertama berikutnya nih ya. Kalian dengarkan. Kita bersama-sama mendengarkan keyakinan yang sudah kalian buat masing-masing. Ya, yuk silakan. Saya akan membuat pekerjaan rumah. Oke, lanjut. Saya akan piket kelas dengan mulia. Oke, bagus. Lanjut. Ketika ada ulangan, saya akan belajar semaksimal mungkin. Nah, bagus. Ingat ya, itu keyakinan kalian sendiri loh. Lanjut. Saya tidak akan mengganggu teman saat belajar. Oke, lanjut. Saya tidak akan selalu datang ke sekolah tepat waktu. Apa ini maksudnya? Oh, saya akan. Iya, tuh. Saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, lanjut. Saya akan mendengarkan apa yang dikatakan guru. Ya. Saya akan menjaga kebersihan kelas. Oke. Saya tidak akan mengganggu teman yang sedang belajar. Ya. Saya tidak akan ribut di kelas. Nah, lanjut. Saya akan mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan pelajaran. Terus. Tidak bolos saat jam pelajaran sudah dimulai. Oke. Saya akan belajar lebih giat lagi. Bagus. Lanjut. Saya akan membantu teman-teman. Membantu apa itu? Semua hal mungkin ya. Oke, semua hal. Kita anggap membantu dalam hal semua hal yang positif tadi. Jangan membantu mencuri ya. Semua hal yang baik. Atau membantu mengerjakan ulangan, jangan. Nah, membantu mungkin membantu membersihkan kelas segala macam itu ya. Oke, lanjut. Saya tidak akan memakai sepatu di dalam kelas. Tidak akan memakai sepatu dalam kelas. Oke, kita tampung dulu.
Saya tidak memakai sepatu saat di dalam kelas. Oh, sama. Oke, lanjut. Tidak mengganggu teman ketika waktu belajar. Ya. Lanjut. Tidak bermain saat jam pelajaran dimulai. Ya. Saya akan menaati peraturan di sekolah. Oh, oke. Jangan memakai sepatu di dalam kelas dan saya akan mengerjakan PR. Ya, bagus. Saya tidak akan terlambat datang ke sekolah. Ya. Saya akan belajar lebih giat lagi. Oke. Saya akan mengerjakan tugas. Membuang sampah pada tempatnya. Ya. Saya akan datang tepat waktu. Ya. Saya tidak akan makan di kelas. Ya. Saya akan menjaga kelas sampai bersih dengan saya akan giat belajar. Ya. Habis? Oke. Dari bermacam-macam keyakinan kelas yang kalian buat masing-masing tadi yang sudah ditempel di sana, kalau kalian dengar ada beberapa keyakinan kelas yang sama atau mirip, ya? Oke ya? Benar? Nah, coba Tiara bisa tidak mengelompokkan kalau dia yang sama dekatkan yang sama. Yang berbeda dia pisahkan, nanti yang sama. Jadi dia kalau yang sama nanti kita rangkum menjadi satu poin keyakinan kelas. Kalau yang sama, gitu ya. Supaya nanti ini kan ada 36 nih. Kalau 36 nanti kita persingkat, kita kecilkan dengan 36. Kalau yang sama, kalau yang berbeda baru kita masukkan. Bisa? Ini berarti yang ini satu kelompok ya, Ray? Yang 4 ini atau semua ini sama? Beda itu ya? Ini beda. Ini beda. Jauh. Kira-kira dia relatif sama, cuman beda kalimat saja, tapi tujuannya sama. Biasa tulis ke papan tulis biasa siapa? Ya itu lah. Oh. Nah berarti nanti siapa yang bisa bantu bacainnya, membacakan? Tiara yang nulis. Nulis. Hah? Nulis. Ayo maju. Nulis maju nulis. Iya, kok usah takut-takut. Baca. Udah, sekarang belum? Dua lagi. Kalau tidak ada sama berarti dia pisahkan. Berarti dia punya keyakinan sendiri ya. Jadi bisa di sini kan? Di sini aja. Nanti kalau di sana mau kita tulis ke arah sini. Nanti kita mau nulis. Supaya temannya bisa. Dan berarti coba hitung ada berapa? Ada berapa keyakinan? Kan udah dikelompokin. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, keyakinan kelas 9 yang telah disepakati bersama-sama adalah 1. Selalu hadir di sekolah dan tepat waktu. 2. Belajar dengan giat dan selalu mengerjakan tugas secara mandiri. 3. Tertib ketika belajar di dalam kelas. 4. Menghargai teman ketika sedang belajar dan menghormati perbedaan. 5. Selalu tolong-menolong dalam kegiatan positif. 6. Pikir kelas sesuai jadwal dan selalu menjaga kebersihan kelas. 7. Membawa benda-benda ke sekolah hanya yang boleh dibawa dan diizinkan oleh guru. 8. Berbicara sopan dan ramah. 9. Menjaga persahabatan dan kekompakan. 10. Memakai seragam sekolah dengan lengkap dan berpenampilan rapi. Baik anak-anak, jadi kesepakatan kita sudah jadi, kesepakatan kelasnya. Sekarang silakan anak-anak bergiliran menandatangani kesepakatan kelasnya sesuai dengan namanya masing-masing. Silakan dari sini. Oke, selanjutnya siapa? Lanjut. Tanda tangan sesuai dengan namanya.
keyakinan kelas 9 SMP Negeri 2 Pagar Gunung. Perkenalkan, nama saya Yolanda Yuliasari. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Pagar Gunung. Saya Danti Harina, saya berasal dari SMP Negeri 2 Pagar Gunung. Nama saya Adinda Tiara Putri, saya dari SMP Negeri 2 Pagar Gunung. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas, saya sangatlah senang sekali. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangatlah senang. Perasaan saya ketika membuat keyakinan kelas sangatlah bersemangat. Menurut saya, membuat keyakinan kelas sangatlah penting. Menurut saya, membuat keyakinan kelas sangatlah penting sekali. Menurut saya, membuat keyakinan kelas sangatlah penting. Membuat keyakinan kelas sangatlah penting karena dapat menimbulkan rasa tanggung jawab siswa. Karena dapat membuat siswa lebih disiplin. Karena dapat membuat kita dihargai dan menghargai orang lain. Danti, ayo main. Ayo main. Apa sih, aku lagi belajar. Nanti aku lagi belajar. Nanti aja belajarnya, aku bosen. Jangan ganggu aku lagi belajar. Ayo Danti main. Apa sih, aku udah gak mau. Jangan robek. Danti, maaf, aku gak sengaja. Tadi aku udah bilang aku nggak mau main. Aku mau belajar. Tuh kan juga aku tadi robek. Danti. Alam, silakan masuk. Danti, Tiara. Apa kabar Danti, Tiara? Kamu tahu kenapa kalian dipanggil ke sini? Baik, Danti, Tiara, berdasarkan laporan ketua kelas tadi, ketua kelas melaporkan bahwa kalian berdua berantem di dalam kelas. Saya, Pak Yudi, mau menanyakan permasalahan yang terjadi antara kalian berdua. Pak Yudi minta penjelasan dari kalian berdua, tapi gantian menjelaskan satu persatu. Nah, dimulai dari Danti dulu nanti yang menjelaskan. Kesel Pak, saya diganggu saat belajar. Saya kan lagi nggak mau main. Oh, jadi begitu. Baiklah. Pak bisa merasakan bagaimana kekesalan Danti yang dirasakan oleh Danti diganggu ketika belajar. Siapapun pasti akan kesal ketika belajar diganggu. Danti, sebenarnya kamu bisa marah dengan Tiara ya. Kamu bisa emosi dengan Tiara, bisa bertindak marah-marah dengan Tiara karena kamu sudah diganggu sama Tiara ketika belajar. Iya Pak, saya bahkan bisa lebih marah dari ini karena saya telah diganggu saat saya belajar. Karena saya telah mempertahankan hak saya. Sekarang Pak Yudi minta penjelasan dari Tiara. Kenapa Tiara mengganggu Danti ketika lagi belajar? Iya Pak, tapi aku bosen di kelas terus. Aku mau mengajak Danti main. Soalnya teman-teman nggak mau main sama aku. Ya udah, aku ngajak Danti main aja, kan itu juga lagi jam istirahat. Oh, jadi begitu. Baiklah, Pak juga memahami apa yang dirasakan oleh Tiara. Tiara merasa bosan dan ingin bermain dengan Danti. Tapi coba Tiara pikirkan, kira-kira yang dilakukan oleh Tiara itu benar apa tidak? Ya Pak, saya mengaku Pak salah karena saya telah mengganggu Danti yang sedang belajar. Betul. Alhamdulillah Tiara mengakui bahwa Tiara salah. Namun Tiara, semua orang itu wajar kalau melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi Tiara, apa yang dilakukan oleh Tiara kepada Danti, kira-kira menurut Tiara, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Iya Pak,
tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kami sepakati. Jadi keyakinan yang mana yang kira-kira sudah dilanggar oleh Tiara? Tidak mengganggu teman saat sedang belajar. Ya betul. Jadi Tiara sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dan Danti tadi sempat marah-marah dengan Tiara karena Tiara mengganggu Danti sedang belajar. Danti sempat emosi. Iya Pak, sebenarnya saya nggak mau marah-marah, capek, belum sengaja. Jadi Danti, tindakan kamu marah-marah dan bentak-bentak Tiara karena kamu diganggu tadi kira-kira menurut kamu sesuai tidak dengan kesepakatan kelas? Iya Pak, saya melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu berkata-kata tidak pantas. Baik, Tiara, Danti, pada kesempatan ini kalian Pak panggil. Kita bukan mencari atau menyalahkan siapa-siapa, jadi tidak mencari siapa yang salah, tetapi kita akan mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi kira-kira menurut kalian berdua, bagaimana solusi agar kita bisa menyelesaikan masalah ini? Sekarang Pak, saya Danti dulu. Nah, bagaimana kira-kira menurut Danti? Saya maunya bungkus buku saya yang robek diperbaiki, dan saya tidak mau saat saya belajar diganggu. Baik, jadi bagaimana menurut Tiara? Apakah Tiara bersedia memenuhi apa yang menjadi harapan dari Danti tadi? Baik Pak, saya mengaku saya bersalah. Saya akan bertanggung jawab penuh atas apa yang telah saya lakukan. Saya akan memperbaiki sampul buku Danti yang robek, dan saya tidak akan mengganggu lagi teman-teman ketika sedang belajar. Jadi Tiara sudah mengakui bahwa Tiara salah dan akan berjanji berusaha memperbaiki kesalahan tersebut. Tiara berjanji memperbaiki bungkus buku Danti yang sudah robek. Kapan Tiara akan memperbaiki bungkus buku Danti tersebut? Saya akan memperbaikinya sesegera mungkin Pak, insya Allah pulang sekolah nanti. Sekarang permasalahannya sudah selesai. Tiara mau bertanggung jawab. Yang penting kata Danti, bungkus bukunya diperbaiki kembali. Sekarang apakah kalian berdua mau memperbaiki diri masing-masing untuk menjadi lebih baik lagi? Ya Pak, kami akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Bagaimana cara Tiara untuk menjadi lebih baik lagi? Saya akan lebih menghargai teman-teman yang sedang belajar Pak, dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau Danti bagaimana? Ya Pak, saya akan berusaha menjadi orang yang lebih sabar dan tidak mudah terpancing emosi. Baik, Tiara, Danti, berarti permasalahan ini sudah selesai dan Pak harapkan kalian tidak memperpanjang lagi masalah ini dan saling memaafkan. Saya minta maaf Danti. Saya juga minta maaf Kak. Saya Adinda Tiara Putri, siswi dari SMP Negeri 2 Pagar Gunung. Menurut saya, penyelesaian menggunakan segitiga restitusi sangatlah baik. Saya tidak merasa disalahkan, tetapi justru saya malah dikuatkan dan menyadari sendiri kesalahan yang telah saya perbuat. Dan saya diberi kesempatan untuk mencari solusi sendiri untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Pak Yudi atas segitiga restitusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara in-house training penerapan budaya positif dalam mewujudkan profil Pancasila SMP Negeri 2 Pagar Gunung, Rabu 18 Oktober 2023. Yang pertama pembukaan, yang kedua IHT penerapan budaya positif dalam mewujudkan profil Pancasila. 3. Sosialisasi penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan SMP Negeri 2 Pagar Gunung. 4. Evaluasi pendidikan. 5. Penutup. Bapak Ibu guru sekalian, untuk yang pertama pembukaan, marilah kita bersama-sama dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, IHT penerapan budaya positif dalam mewujudkan profil Pancasila. Kepada Bapak Yudi Marcos, waktunya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru SMP Negeri 2 Pagar Gunung ini dengan materi kegiatan. Yang pertama adalah in-house training. Sebenarnya bisa dikatakan in-house training, bisa juga dikatakan sosialisasi mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Kemudian sosialisasi mengenai tim penanggulangan kekerasan. Dan yang ketiga adalah evaluasi kinerja kita selama beberapa bulan ini. Sudah 2 bulan kita tidak melakukan evaluasi. Maka saya rangkum kegiatan hari ini menjadi 3 kegiatan yang disebutkan tadi. Namun ketiga kegiatan ini saling berkaitan, saling berhubungan, makanya disatukan. Mulai dari budaya positif, kemudian sosialisasi tim penanggulangan kekerasan, dan evaluasi kinerja. Dari sinilah kita kalau mau melihat Bapak Ibu itu konsen atau fokus atau tidak, gampang melihatnya. Ulangi lagi, pagi, sore. Sore 3 kali. Iya. Siang, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, malam. Oke, masih belum konsentrasi. Kita satu kali lagi sampai benar-benar fokus konsentrasi. Ya, fokus. Pagi, sore, malam. Masih ada satu. Kalau belum kompak belum kita lanjutkan. Ya, ayo fokus. Pagi, sore, malam. Oke, alhamdulillah fokus. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi mengenai budaya positif di sekolah. Mohon izin, saya akan menampilkan PowerPoint-nya. Jadi karena waktunya mungkin agak lama, mohon kesabaran dan mohon untuk tetap di tempat hingga kegiatan kita ini selesai. Baik Bapak Ibu, jadi kegiatan kita hari ini adalah penerapan budaya positif dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 2 Pagar Gunung. Yang pertama yang kita perlu pahami adalah mengenai pemahaman dan penerapan budaya positif. Konsep inti dari budaya positif itu adalah ada 8 konsep inti yang harus kita pahami dalam melaksanakan budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi nanti kita pahami paradigmanya, ada perubahan paradigma sehingga bisa kita menjalankan budaya positif itu. Kemudian disiplin positif. Jadi disiplin itu ada yang positif, ada yang negatif. Nanti kita pahami apa itu disiplin positif. Lalu yang berikutnya nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ini masuk dalam kurikulum merdeka, pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern
untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Tadi maksud kata-kata berdiferensiasi itu bahwa kita harus memahami bahwa masing-masing murid itu memiliki kodratnya yang berbeda. Masing-masing murid itu memiliki kemampuan dan kemauan yang berbeda. Ingat Bapak Ibu, kemampuan dan kemauan yang berbeda. Nah, kita memang agak repot, tapi memang itulah yang harus dijalankan ke depan. Kita harus bisa membedakan dalam arti kata bukan yang membeda-bedakan, tetapi dalam proses pembelajarannya kita bagi yang anak ini hobinya di mana, anak ini hobinya di mana. Dengan materi yang sama, materi itu kita jalankan dengan kegiatan yang berbeda sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Itu dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen yang harus diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila adalah pelajar yang mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6 elemen inilah dalam profil pelajar Pancasila yang akan dibentuk untuk menggunakan sistem pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu masing-masing. Siapa yang bisa membuka kepalan tangan Bapak Ibu itu? Jadi artinya kontrolnya berada di mana? Kontrolnya berada di diri sendiri, bukan di orang lain. Begitu maksudnya. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini miskonsepsi. Apa miskonsepsinya? Miskonsepsinya, misnya itu di sini. Nah, ini ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kita tidak bisa mengontrol murid, tapi murid itu mengontrol dirinya sendiri. Kita hanya bisa mengarahkan dan menuntunnya saja. Jadi kita tidak bisa mengontrol itu. Kalau katakan kita bisa mengontrol murid, itu hanya sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu juga semua ilusi, semua penguatan positif. Tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ilusi. Ya. Tidak akan menguatkan karakter, membuat orang merasa bersalah dan kritik. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak boleh memaksa, tidak punya hak. Kita lanjutkan. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini kalau stimulus respon tentang dunia, kalau sebelahnya teori kontrolnya. Jadi realitas atau kebutuhan kita sama, ini stimulusnya. Ternyata tidak. Teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda, tidak sama. Jadi kalau ini stimulus responnya, kalau ini teori kontrolnya. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tidak sama. Kita selalu menyamakan, terus itu tidak boleh. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini stimulusnya. Tetapi teori kontrolnya menyatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain, bukan kita mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Salah seperti itu.
Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Oke ya? Perilaku buruk dianggap suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, nanti kita sampai ke sana kenapa seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulus responnya tentang dunia. Padahal tidak. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, bukan orang lain. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Yang benarnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi lebih baik kita berkolaborasi daripada melakukan pemaksaan. Berikutnya, model berpikir menang kalah. Kalau zaman ini, kalau stimulus respon, dia model berpikirnya adalah menang kalah. Tetapi kalau teori kontrol, dia akan model berpikir menang-menang. Artinya ini sama-sama menang kalau teori kontrolnya. Kalau yang ini ada yang menang, ada yang kalah. Nah, seperti itu. Lanjut kita mengenai disiplin. Apa makna dari disiplin? Ini bisa dibaca berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Tujuan itu tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, ingat ini Bapak Ibu yang huruf merah. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini disiplin dalam pemahaman kita dan yang kita terapkan selama ini. Sampai sekarang masih kita terapkan. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ini membuat hal ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, tapi lebih daripada ketidaknyamanan. Membuat orang yang harus memahami disiplin itu menjadi tidak nyaman. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk itu maka kita harus menerapkan atau mencari solusi dengan menggunakan disiplin positif. Ini pengertian yang sama tadi dengan yang halaman sebelumnya. Namun kita lanjutkan bahwa di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Inilah yang dimaksud dengan disiplin positif. Tanpa pemaksaan, tanpa imbalan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Nah, selama ini kan kita menerapkan selalu dengan hukuman, ancaman. Awas sobat, ayo sobat. Ini berusaha untuk mulai kita kurangi. Memang sulit Bapak Ibu untuk mengubah paradigma itu sulit, tetapi tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau. Pelan-pelan saja. Yang penting kita berusaha dengan maksimal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu artinya tidak memandang suku, ras, agama, dan segala macam, itu universal. Nilai kebajikannya. Dan memiliki motivasi internal dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu tujuan kita sebagai seorang pendidik. Nah, ini skemanya Bapak Ibu mengenai disiplin positif. Disiplin positif ini diterapkan dengan menggunakan teori kontrol yang ditemukan oleh Dr. William Glasser. Nih, menurut teori kontrol ini bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, kalau masih bingung nanti nyambung, kalau sudah dekat-dekat terakhir baru nyambung begitu. Kalau ini masih dasar-dasarnya. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita, apapun dilakukan oleh anak, pasti memiliki tujuan. Entah perilakunya itu perilaku baik atau perilaku kurang baik, pasti ada tujuan di sana. Kemudian model berpikir seperti tadi, model berpikirnya kalau teori kontrol menang, sama-sama menang, bukan ada yang menang, ada yang kalah. Lalu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita mencari solusi-solusi yang baru. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, balik ke sini Bapak Ibu. Balik ke sini ada makna disiplin tadi. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian 5 posisi kontrol yang ada pada guru adalah ini 1, 2, 3, 4. Yang pertama, posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Nah, nanti kita refleksi diri, introspeksi diri, kira-kira saya masuk posisi kontrol yang mana ini? Sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, 2 posisi kontrol ini, penghukum dan pembuat rasa bersalah ini, akibatnya apa? Akibatnya anak-anak itu menjadi seseorang yang berusaha untuk menghindari hukuman. Jadi kalau seandainya anak itu nurut, disiplin yang dia lakukan itu karena ini tadi, menghindari hukuman. Kenapa? Karena tadi kita menjalankan posisi kontrol kita sebagai guru adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. 3 dan 4 ini akan membuat untuk siswa itu merasa mendapatkan imbalan kalau dia melaksanakan disiplin untuk mendapatkan imbalan. Dan yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer ini adalah untuk menjadikan anak itu menghargai diri sendiri. Nah Bapak Ibu, yang 1, 2, 3, 4 ini masuk dalam motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi pelaksanaan disiplin yang dilakukan oleh anak-anak itu karena ada faktor pengaruh dari luar. Sedangkan yang nomor 5 ini adalah motivasi intrinsik. Intrinsik berarti dia sumbernya dari dalam siswa itu sendiri. Nah balik mulai sini. Kalau dalam posisi kontrol manager, maka yang akan kita lakukan jangan melakukan hukuman, tetapi melakukan ini, melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dengan melaksanakan yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa. Dia berbentuk segitiga restitusi, menstabilkan identitas siswa, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Namun yang terpenting bahwa yang jangan kita lupakan itu ada 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang butuh untuk dipenuhi, yang membuat orang itu melakukan sesuatu, entah sesuatu itu yang kurang baik atau yang tidak baik, itu karena dia ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, slide berikutnya. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Makanya dikatakan universal tadi bahwa dia tidak membedakan bahasa, tidak membedakan suku, agama, dan lain-lain. Nah, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan, seperti dikatakan tadi. Ini menurut hasil penelitian Dr. William. Setiap
perilaku yang dilakukan oleh manusia itu pasti ada tujuannya. Dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Dian Goser. Makanya yang dimunculkan itu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari dalam diri, bukan karena dari luar diperintahkan atau aturan-aturan tadi, bukan. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini 6 elemen tadi: beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi contoh nilai-nilai kebajikan di institusi atau di organisasi. Kalau yang kita pakai, yang akan kita laksanakan adalah profil pelajar Pancasila. Ada lagi kalau yang di tempat lain itu 180 primary years program PYP, itu dia toleransi, rasa hormat. Boleh, silahkan pakai apa saja nilai kebajikan yang mau dicapai di sekolah tersebut. Kita boleh berkreasi. Nah, kemudian ini yang ringkasan dari teori motivasi tadi. Jadi ada motivasi yang tumbuhnya dari eksternal, dari luar, ada yang tumbuhnya dari dalam. Nah, kalau dari luar atau eksternal, itu motivasinya karena untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Makanya muncul motivasinya karena dia mau menghindari karena tidak nyaman dihukum. Itu pertanyaan yang muncul. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukan? Maka akan dihukum. Begitu, kalau dia eksternal. Kemudian kalau yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Pertanyaannya yang biasa diajukan adalah, apa yang akan terjadi jika saya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Ini karena motivasinya berasal dari luar, karena penghargaan kan itu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi nanti kita paham ternyata Bapak Ibu memberikan penghargaan atau hadiah kepada anak-anak itu tidak bagus. Itu sama dengan memberi hukuman kita. Kenapa bisa dikatakan memberi hukuman? Nanti akan kita pahami di setelah slide-slide ini. Kemudian motivasi yang internal yang mana? Motivasi internal itu yang tujuannya untuk disiplin positif, yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi intinya menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Itulah yang memunculkan motivasi intrinsik, motivasi yang dari dalam diri masing-masing orang. Pertanyaannya biasanya, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Ini Bapak Ibu, jadi ada 3 teori motivasi tadi, dan yang terbaik adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri sendiri atau motivasi internal. Jangan karena mau dihukum, takut dihukum, atau karena hadiah atau penghargaan. Nah, lanjutkan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kita ini katanya merdeka, tetapi ternyata belum. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi, dikatakan merdeka itu kalau kita cakap memerintah diri kita sendiri melakukan hal yang baik sesuai dengan yang kita yakini. Jadi merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah, bukan, tetapi kita harus mampu memerintah diri kita sendiri. Itu merdeka yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dikatakan tadi penghargaan itu sama dengan hukuman. Kenapa? Ini ya, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu
untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya dorongan eksternal. Jadi orang melakukannya itu karena dia mengharapkan imbalan berupa hadiah atau penghargaan. Ujung-ujungnya nanti akan menjadi seperti hukuman bagi orang yang bersangkutan. Kenapa dikatakan penghargaan ini sama dengan hukuman? Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau biasanya berupa penghargaan itu efeknya hanya jangka pendek. Jangka pendek begitu anak itu tidak lagi mendapat prestasi yang membuat dia mendapat penghargaan tadi, maka itu akan berbalik menjadi hukuman bagi dia. Dia sendiri yang menghukum diri dia sendiri. Anakku tidak dapat juara, tidak dapat hadiah lagi. Akibatnya dia menghukum dirinya sendiri. Dan juga Bapak Ibu, dia cepat. Nah, ini dihukum oleh penghargaan tadi. Penghargaan menurunkan kualitas. Sama-sama sebenarnya seperti tadi. Jadi anak-anak itu memacu prestasi itu karena ingin mendapat penghargaan, bukan karena muncul keinginan dari keyakinan diri dia, bukan, tapi karena penghargaan. Akibatnya apa? Kualitasnya akan menurun, kualitas potensi anak tersebut. Terus penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena motivasinya sudah berubah jadi motivasi ekstrinsik atau karena ingin mendapatkan hadiah. Nah ini yang bagus seperti apa Bapak Ibu? Yang bagus itu adalah berupa apresiasi. Jadi jangan berupa penghargaan hadiah-hadiah, bukan, tetapi yang bagus itu adalah berupa apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi yang perlu diingat adalah beri pengakuan secara khusus, lalu beri pengakuan secara pribadi. Bagusnya kau tadi kan. Jadi penghargaannya cuma berupa apresiasi seperti itu, jangan berupa benda-benda hadiah-hadiah. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Nah, supaya menimbulkan motivasi kepada siswa, gantian. Semua anak itu walaupun kecil hal yang dia lakukan, berilah apresiasi. Bagus kawan. Nina anak nyapu misalkan, misalkan gitu, rajinnya kawan bagus. Nah, itu sudah memberikan motivasi sama anak itu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Konsisten itu berarti kita kalau memberi pengakuan bahwa dia berprestasi, konsisten bahwa memang beri pengakuan dia memang tahu berprestasi kan, seperti itu. Kemudian fokusnya adalah pada proses. Ya, kita lanjutkan. Ini contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan. Kemarin saya perhatikan, atau mungkin nilai rasa makimu besar sekali. Nah, kata-kata seperti itu saja sudah memberikan motivasi untuk anak itu mengulangi lagi apa yang dia lakukan kalau kita puji seperti itu. Ya. Nah, situasinya misalnya pada saat menolong murid baru, rasa empatimu besar sekali. Ya, atau kepedulianmu, rasa tanggung jawabmu. Anak nyapu misalkan, rasa tanggung jawabmu besar sekali, rajinnya kau nyapu. Ya. Lanjut lagi Bapak Ibu. Nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sama saya juga kadang memikir, berarti yang saya lakukan selama ini salah. Kalau misalkan nendang siswa atau nyuruh siswa push up, memang dia lakukan oleh anak-anak itu, anak-anak melakukannya dulu. Tapi motivasinya motivasi apa? Ekstrinsik. Motivasi karena takut tadi. Dan yang dia rasakan adalah rasa sakit. Sakit hati, sakit badan kalau dipukul gitu ya. Tapi kalau konsekuensinya adalah sesuatu yang harus terjadi. Coba dibedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati seperti dikatakan Ibu Lili tadi. Secara visual saja ngomong, kalau ngomong kita tuh menyakitkan hati, sakit hatinya tadi. Ya. Jadi kadang-kadang ngomong pun kita harus hati-hati dengan anak, jangan salah menyakitkan mereka.
Dan itu jangka waktunya lama, rasa yang dirasakan sakit itu lama, gitu ya. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam waktu yang pendek, singkat saja, itu konsekuensi. Tapi kalau hukuman panjang, keringat ya. Kemudian kalau hukuman, anak akan membenci kedisiplinan. Tetapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Itu bedanya. Kenapa anak benci? Karena menimbulkan rasa sakit tadi. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan terakhir, kalau hukuman itu ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi hanya sekedar kehilangan hak, dibuat tidak nyaman sebentar dan diasingkan untuk sementara, time out. Sementara saja sifatnya, itu kalau konsekuensi. Makanya sebisa mungkin jangan melakukan hukuman, tapi kita melakukan konsekuensi. Namun yang lebih baik lagi nanti adalah segitiga restitusi. Nah, ini tindakan dulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macam tindakan guru. Silakan Bapak Ibu baca. Kemudian di sebelah kanannya Bapak Ibu tentukan apakah itu berupa hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Siapa Bapak Ibu yang sering hukum anak seperti itu? Ingat ya, hukuman atau konsekuensi? Nanti saya tanya. Lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi kategorinya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu masuk konsekuensi atau hukuman? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Kita kembali ke Pak Ade. Kalau menurut Pak Ade yang terakhir itu konsekuensi apa hukuman, Pak? Konsekuensi. Oke. Sudah dipikirkan jawabannya masing-masing? Sudah? Nomor 1, 2, 3, 4, 5 jawabannya. Introspeksi diri, kira-kira jawaban Bapak ini tadi benar apa salah? Benar Pak Ade. Iya. Nanti dijelaskan kenapa itu berupa konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat, itu berupa hukuman. Kita menghukum siswa. Sakit ya, hukum seperti itu. Tidak nyaman. Kemudian lari mengelilingi lapangan, hukuman. Murid diminta push up, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang tadi coret-coret, konsekuensi. Kenapa? Tanggung jawab. Nanti kita bahas kenapa, apa beda yang mendasar antara hukuman dengan konsekuensi, supaya Bapak Ibu paham. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu adalah konsekuensi. Jadi apa yang membedakan antara hukuman dengan konsekuensi?
hukuman itu terjadi pertama Ibu karena sudah ada aturan sebelumnya. Iya, sudah ada aturan sebelumnya. Kemudian dilanggar, itu hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu tidak ada aturan sebelumnya. Sifatnya spontan karena rasa tanggung jawab. Seperti tadi kan, menggantikan tugas teman yang telah tercoret-coret, itu kan tidak ada aturannya. Makanya dia berupa dari konsekuensi. Yang punya Pak Ade tadi, lari kelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa dia berupa konsekuensi? Karena memang pelajaran PJOK, pelajaran olahraga, lari seluruh keliling lapangan. Yang lain juga bakal sembari keliling lapangan, pemanasan. Makanya dikatakan konsekuensi. Itu beda antara hukuman dan konsekuensi. Nah, yang bagus dalam menangani permasalahan siswa adalah menggunakan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka sendiri. Jadi mereka mencari solusi sendiri untuk menjadi lebih baik, bukan karena dihukum tadi. Seperti itu. Jadi bagi Bapak Ibu. Jadi ada identitas gagal, ada identitas yang sukses. Yang gagal yang mana? Karena hukuman. Kemudian yang sukses yang mana? Disiplin karena konsekuensi dan disiplin karena restitusi. Namun yang terbaik adalah karena restitusi. Kenapa? Kalau restitusi turun ke bawah, restitusi hasil akhirnya adalah positif. Kalau konsekuensi hasil akhirnya netral. Kalau hukuman hasil akhirnya negatif. Makanya setidaknya yang dilakukan adalah berupa konsekuensi. Tapi kalau memang bisa, itu lakukan dengan restitusi. Bapak ya. Kenapa harus restitusi? Gitu. Karena kalau restitusi itu menguatkan anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian korban bisa diganti itu maksudnya itu kan yang tadinya korban dia tidak merasa jadi korban. Yang kita lihat Bapak Ibu ya. Kenapa bisa seperti itu? Lalu masalah terpecahkan kalau menggunakan restitusi karena kita cari solusinya. Dan yang mencari solusinya adalah anak itu sendiri dituntun oleh gurunya untuk mencari solusi pemecahan masalah ini. Lalu murid-murid belajar bertanggung jawab dan fokus pada pemecahan masalah, bukan saling salahkan. Tidak menyalahkan si A, tidak menyalahkan si B, tetapi kita mencari solusi pemecahan masalah. Seperti itu, Bapak. Nah, ini ciri-cirinya, 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Jadi kalau anak tadi belajar hubungan tidak baik, harus diperbaiki hubungannya agar tetap baik. Lalu ada tawaran, bukan paksaan, tawaran. Nah, bagaimana kira-kira menurut kamu nak untuk mencari solusinya? Silakan, apa yang akan kamu lakukan? Begitu, tawaran. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Balik lagi tadi, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga anak itu melakukan perilaku yang dia lakukan. Apakah baik atau tidak baik itu? Pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di sana. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi seperti dikatakan tadi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tetap bisa kembali berkumpul kembali dengan teman-temannya pada kelompoknya, tidak merasa terasingkan. Itu maksudnya. Nah, ini kebutuhan dasar yang membuat perilaku manusia tadi. Kebutuhan untuk bertahan hidup, makan, pakaian, tinggal, keamanan sehat, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan.
Kenapa anak-anak, misalkan seperti ini Bapak Ibu dikasih contoh, kenapa anak itu nakal yang dominan? Coba, seperti saya katakan, Bu, coba tanya Bu, panggil dari hati ke hati. Biasanya anak yang nakal itu ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar apa? Rasa kasih sayang dan perhatian. Dia butuh kasih sayang dan perhatian. Untuk memenuhi rasa itu maka dia melakukan tindakan perilaku yang negatif. Intinya kalau bahasa kita cari perhatian. Seperti itu anak-anak itu kan. Ini kebutuhan 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk kebutuhan manusia. Yang perlu kita ingat bahwa setiap anak melakukan tindakan perilaku apapun itu, terutama tindakan kesalahan, karena ada kebutuhan dasar dari 5 ini yang tidak terpenuhi, baik di sekolah maupun di rumahnya. Itu yang perlu kita dalami. Kemudian kita harus buat keyakinan kelas. Kenapa harus menggunakan dengan keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Seperti kemarin sudah saya praktekkan di kelas 9, membuat keyakinan kelas. Kenapa yang dibuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Coba Bapak Ibu. Kalau keyakinan itu munculnya dari diri anak itu sendiri, intrinsik. Tapi kalau peraturan, kita yang bikin, guru yang bikin, sekolah yang bikin, itu kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan, kita munculkan dari dalam diri anak itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau keyakinan bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas itu. Jadi dia memiliki rasa tanggung jawab dengan keyakinan diri dia masing-masing. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini agak ribet ya. Jadi hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Misalkan kalau keyakinan kelas itu untuk rasa hormat, sebagai rasa hormat, nilai kebajikan rasa hormat. Apa yang kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, itu keyakinan yang panjang yang dibuat. Nah, kalau kelas 9 kemarin saya suruh pendek saja, jangan terlalu panjang. Kalau panjang susah nak ngapalnya, ingatnya kalau panjang. Ganti yang pendek saja. Nah, ini agak itu. Nah, kita lihat. Nah, kalau rasa hormat tadi, apa yang terdengar dengan rasa hormat pada anak-anak itu? Sebagai guru kita mungkin akan mendengar seseorang ngomong, yuk saya bantu ya. Kita selesaikan ini sama-sama. Nah, kalau kita mendengar anak berkata seperti itu dengan teman-temannya, berarti sudah muncul keyakinan diri anak itu mengenai rasa hormat itu, kebajikan, nilai kebajikan rasa hormat. Yang terdengar ya, kalau yang terlihat seperti itu, berempati terhadap perasaan orang lain, kelihatan sama kita, oh anak-anak sudah melakukan ini, berarti sudah melaksanakan keyakinan kelas. Kemudian perilakunya seperti apa? Perilakunya tersenyum ramah. Betul. Lanjut. Nah, ini tadi yang sudah disinggung sedikit mengenai 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang terbaik adalah benar kata Pak Iwan sebagai manajer. Namun kalau tidak bisa sebagai manajer, minimal sebagai teman dan pemantau. Jangan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. 2 yang pertama ini kalau bisa buang jauh-jauh, kalau bisa. Tapi pelan-pelan pelaksanaannya. Nah, inilah Bapak Ibu penjelasan 5 posisi kontrol tadi. Itu ya. Kalau penghukum yang menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir itu penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, mengatakan seharusnya, ibu kecewanya dengan kau Nina, awal ibu lah percayanya dengan kau bagus. Nah, itu membuat rasa bersalah pada anak. Itu berarti membuat rasa bersalah. Itu juga dihindari. Jangan seolah-olah anak itu merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Betul. Nah, kalau teman, nah, kita berbicara seperti seorang teman, membuat alasan-alasan, bercerita sebagai teman. Inilah Bapak Ibu ya, perbedaan antara penghukum, pembuat rasa bersalah,
teman, pemantau, dan manajer. Yang paling bagus adalah manajer. Ya, nanti kalau tulisan-tulisan seperti ini kadang-kadang susah dipahami. Tapi nanti kita lihat ya. Nah, kita seperti tadi, seperti penghukum dan konsekuensi tadi, hukuman dan konsekuensi tadi. Nah, sekarang sama seperti ini. Kalau kira-kira seorang guru itu berkata seperti ini kepada anak-anaknya, itu masuk kategori posisi kontrol yang mana? Misalkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Mana ini? Buat rasa bersalah. Nanti kita cek. Ingatin ya. Yang nomor 2, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kapan di ketua benar? Salah saja. Kamu bahasa gitu. Apa itu? Nah, kayak yang nanti kita buktikan. Pikirkan, kemudian ingat. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak guru. Sebagai apa ini? Ada 5 posisi kontrol tadi Pak. Sebagai apa? Jadi posisi kontrol itu sebagai apa itu kalau? Nah, tuh. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, ingat kali ini. Ini ya. Balik ke sini. Ayo lakukan demi bapak ibu. Lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Terakhir, kamu selalu paling yang terakhir. Nah. Oke. Nah. Nomor 1, membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kau. Ini anak-anak merasa bersalah nih. Aku telah mengecewakan ibu. Ada yang ngomong, wah, ya aku lihat guru yang ngomong, kamu tidak jangan, ibu ini kalau mana kepala sekolah, apa ini? Ada yang ngomong cari ibunya, ibu nggak kepala sekolah udah tahu, tuh marah sama ibu kepala sekolah tuh. Nah, itu adalah tipe pembuat rasa bersalah. Ada akibatnya ngomong, nah, ya aku bilang buat ibu ingat nama Pak Yudi lanjutkan. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukan penghukum. Ayo lakukan demi ibu bapak guru. Itu sebagai kontrol teman, posisi kontrol teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sudah kata saya, manajer, mencari solusi manajer itu. Kemudian kamu selalu paling terakhir. Bapak ibu ya, ingat itu. Nah, posisi kontrol apa? Karena sekarang bapak ibu introspeksi diri dulu. Kira-kira kalau bapak ibu masuk posisi kontrol yang mana dari kelima tadi? Dominan mana yang paling sering? Saya yakin hampir rata-rata kebanyakan penghukum dan buat rasa bersalah. Nah, ke depan kita perbaiki pelan-pelan bapak ibu. Minimal jadi pemantau teman, kalau bisa jadi sebagai manajer. Manajer bukan berarti harus kepala sekolah, bukan. Ya? Bukan anggapan manajer itu kepala sekolah, bukan. Ya? Betul. Nah, kasih contoh lagi, misalkan kalau penghukum itu hormat pada bendera selama 1 jam, nah itu menghukum itu namanya. Apa Pak Iwan mundur sini Pak Iwan? Kemudian pembuat rasa bersalah. Ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu membuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu kali ini. Itu teman.
Lalu pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, konsekuensi tadi ya, itu lebih ke pemantau kalau melaksanakan konsekuensi tadi. Dan manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Itu manajer, mencari solusi. Nah, Bapak Ibu, untuk mencari solusi tadi yang terbaik kalau digunakan sebagai manajer adalah menggunakan segitiga restitusi, yaitu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua akan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, boleh yang mana saja yang didahulukan, yang penting itu membentuk segitiga ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menyatakan keyakinan. Makanya perlunya dibentuk keyakinan kelas tadi. Ini Bapak Ibu, segitiga misalkan ada penjelasan. Kalau validasi kebutuhan atau kesalahan tadi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kalau ada anak yang misalkan bermasalah, pertama yang dilakukan adalah katakan bahwa dia melakukan kesalahan itu pasti adalah alasannya, ada tujuannya. Ya, misalkan Bapak Ibu paham kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Nah, seperti itu ya. Karena setiap dikatakan tadi, setiap perilaku itu pasti karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Gitu. Nah, kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu masih validasi kebutuhan. Kalau menstabilkan identitas, nah, kita katakan, ya ada apa-apa nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita angkat dulu anak itu, jangan langsung dijatuhkan. Angkat dulu, manusiawi nak kalau melakukan kesalahan itu. Tapi dari ujung-ujungnya, nah kira-kira cak mana supaya kau tidak melakukan kesalahan lagi? Apa solusinya? Apa yang akan kau lakukan? Nah, dia berpikir, oh berarti aku jangan cak ini lagi kan ya Pak. Nah itu kan artinya motivasi yang muncul itu dari dalam diri dia sendiri. Solusi yang muncul dari dalam diri dia sendiri. Itu Bapak ya. Nah ini, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa bersalah, merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dia sudah merasa bersalah, janganlah di down-kan, tapi tetap kita perbaiki, tetap menjadi positif. Bahkan kata-kata yang kita pakai, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Seperti itu. Ya? Kita coba. Ini kan teorinya dan harus diupayakan untuk dilaksanakan. Kita coba. Nanti kita coba pelan-pelan Bapak Ibu. Nanti kan bisa membandingkan, bisa kita bandingkan mana nih yang lebih efektif dijalankan di sekolah kita ini. Karena kalau sistem kekerasan saya tanya, selama ini Bapak Ibu sudah menerapkan sistem kekerasan penghukum, berhasil tidak? Masih tidak berhasil, anak-anak malah tambah bangga. Nah sekarang kita coba dulu dengan segitiga restitusi ini, berhasil apa tidak? Kita jangan pesimis kalau belum kita coba dulu ya. Nah terus, jadi kita bujuk. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Gitu. Terus, ini validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, jadi, anak itu melakukan kesalahan ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Kebutuhan dasar itulah yang dia butuhkan sehingga dia melakukan kesalahan. Bisa dikata gurunya berkata begini kalau validasi kebutuhan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kita yakini bahwa dia sebenarnya bisa. Kau bisa lebih marah tapi kan kau bagus, tidak lebih marah lagi. Nah, berarti kau bisa nahan emosi kau. Nah, seperti itu. Kalau bahasa Indonesia.
Jadi anak itu merasa senang, oh iya benar, emosi aja itu ya. Nah kamu lanjut tadi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Terus bilang, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah validasi kebutuhan. Lalu menanyakan keyakinan. Karena di kelas tadi sudah ada keyakinan kelas yang dibuat sama-sama, ditanyakan, apakah yang kamu lakukan tadi sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kamu sepakati bersama? Oh tidak Pak. Apa? Keyakinan yang mana yang kira-kira yang tidak sesuai? Anggaplah kalau kasarnya, keyakinan yang mana yang kamu langgar? Ini Pak, keyakinan ini kami sudah yakin bahwa ini. Nah, seperti itu. Jadi banyakin lagi keyakinan. Kemudian kita boleh melakukan apa istilahnya intervensi, tetapi intervensi yang sesaat, cuma 30 detik intervensinya untuk penguatan. Seperti itu kalimatnya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Agak kasar dikit intervensi itu, tapi hanya sesaat Bapak Ibu, hanya untuk penekanan. Apakah kamu inginkan? Aturannya apa? Ya, boleh kalau memang agak, ini sudah agak kasar dikit, intervensi 30 detik. Nah, terima kasih. Nanti kita ini terima kasih dari sininya. Nanti kita lihat. Jadi tadi kita selingi misalkan kalau untuk yang ini contoh penerapan segitiga restitusi. Tetapi saya tidak akan langsung ke segitiga restitusi karena segitiga restitusi bisa dilaksanakan kalau kita sudah punya keyakinan kelas. Berarti saya akan tampilkan video keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah dia, keyakinan kelas ini. Bapak Ibu silakan perhatikan yang kami praktekkan di kelas 9.
rata-rata masih menggunakan kalimat negatif. Makanya kita arahkan keyakinan itu harus berupa kalimat positif. Nanti di terakhir di kesimpulan itu diganti dengan kalimat positif. Tapi biarkan munculkan ide-ide anak dulu, walaupun dia pakai kalimat negatif tidak apa-apa, terima saja dulu, baru nanti kita perbaiki sama-sama. Kertasnya itu namanya sticky note, jadi memang ada jualannya, tinggal copot-copot aja. Yang di mobil saya di gitu ya, langsung tempel ada lemnya gitu. Bisa. Ini nanti saya harapkan semua kelas membuat keyakinan kelas dulu. Wali kelasnya masing-masing membuat keyakinan kelas dulu seperti ini. Semua wali kelas. Nah kalau Bu Esti enak sudah selesai. Saya yakin Bapak Ibu yang wali kelas bisa lebih bagus lagi, karena sudah ada contohnya, jadi bisa bikinnya lebih bagus lagi dengan waktu yang lebih leluasa. Kalau saya kan kurang leluasa waktunya karena terbatas, karena mesti minjem dulu, kemarin minjem Ibu Yani, minjem Ibu Eti. Tapi kalau Bapak Ibu wali kelas, pada saat Bapak Ibu ngajar di kelas itu bisa langsung laksanakan. Nah itu Bapak Ibu, itu yang ide-ide yang muncul dari anak-anak yang keyakinannya sama atau hampir mirip itu digabungkan jadi satu. Karena kalau seperti anak Ibu Esti kan 36 orang tuh, tidak mungkin kita bikin 36 keyakinan, banyak sekali 36 keyakinan, tapi yang sama itu digabungkan sehingga nanti hasilnya tinggal jadi 10 keyakinan kalau setelah digabungkan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya yang ada di pikiran dan ide anak itu pada dasarnya hampir sama semua. Nah itu sudah diganti. Keyakinannya sudah diganti jadi kalimat positif. Yang tadi tidak boleh, sekarang kata-kata tidak boleh itu jangan dipakai lagi, tapi cari kalimat yang positif. Nah, setelah disepakati, dibikinlah dalam bentuk apakah bentuk gambar-gambar, tempelan dinding seperti itu, mading, ya boleh dibikin. Kreasi, biarkan anak-anak itu lah. Kita hanya menuntut saja. Biarkan dia berkreasi, suruh lihat apa misalkan lihat YouTube segala macam. Kalau sudah selesai, suruh tanda tangani. Setiap anak harus menandatangani keyakinan itu sebagai bukti bahwa itu adalah keyakinan mereka. Kelas 7 sekarang malah bagus-bagus loh Pak Sani. Kelas 7 Pak, dibandingkan kelas 8. Kelas bagus kelas 7 sekarang. Saya pernah masuk di kelas 7 pada saat saya memberi materi numerasi. Iya. Dan saya videokan numerasi. Bagus. Paling awamnya 8 ya. Ini keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Ini yang keyakinan kelas. Kemudian yang segitiga restitusi. Nah mulainya dari sini.
Ini berarti Nage ini ya jadi fotografer. Yang paling lucu kita pembalap kita gimana? Biden digundeng, USD campur. Nah di sini Bapak Ibu perhatikan di mana letak segitiga restitusinya tadi, menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, lalu menanyakan keyakinan. Ada tahapannya di sini dilakukan. Kasus Tiara sama Dandi. Kita lanjut ke kasus kedua. Jadi nanti intinya kita mencari solusi. Jadi solusi yang diambil, kebutuhan Dandi itu dia pengennya bungkus-bungkusnya itu harus kembali lagi, baik lagi seperti semula. Hanya si Tiara bersedia memperbaiki bungkus tadi seperti semula. Berarti kan kita sudah si Tiara sudah memenuhi kebutuhan dari itu. Ini validasi kebutuhan. Jadi minta bukunya yang harus balik lagi seperti semula bungkusnya. Dan menurut saya bersalah, saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Saya
yang kedua nih. Kasus kedua Charles. Nah, terlambat. Nah, setelah masuk dulu dia datang. Intip dia. Nah. Ketemu oleh Erlan. Nah. Tadi dikatakan stabilitas identitas. Jadi dikatakan bahwa setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Saya juga pernah salah, bukan cuma kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Jangan dibuat mereka terlalu merasa bersalah. Kemudian dicari alasannya, validasi kesalahan. Kenapa dia melakukan kesalahan? Ulangan lagi itu anak-anak kesalahan. Nah, lagi Erika sudah ganti baju nih. Besok harinya Charles tidak terlambat lagi dia. Itu diharapkan. Jadi dengan ada segitiga restitusi tadi, maka kesalahan yang dilakukan oleh siswa tadi tidak akan terulang lagi ke depannya. Saya Adinda Tiara Putri dari SMP Negeri 2 Pagargunung. Menurut saya, penyelesaian menggunakan dar sangat baik. Saya tidak merasa disalahkan, tetapi saya mau kuatkan dan menyadari kesalahan yang telah saya perbuat. Dan saya diberi kesempatan untuk mencari posisi sendiri dari anak saya. Terima kasih Pak Indi atas dari Jadi itu Bapak Ibu yang segitiga restitusinya. Intinya yang pertama harus ada stabilitas identitas dulu. Jadi anak itu kita katakan siapapun pernah melakukan kesalahan. Seperti kami. Kemudian validasi kesalahan. Kita tanya apa nih? Kenapa kamu bisa berbuat melakukan kesalahan seperti ini? Karena tadi validasi kesalahan itu sama dengan ada validasi kebutuhan. Kenapa dia melakukan itu? Ternyata si Charles tadi melakukan kesalahan itu karena dia sudah setel alarm. Tapi setiap kali alarm itu berbunyi dimatikan. Seperti itu. Sedangkan ibunya pagi-pagi sudah berangkat kerja sebelum Charles berangkat ke sekolah. Kemudian dicari solusi. Bagaimana solusi ke depan? Suruh anak itu sendiri bagaimana solusinya. Charles mengatakan bahwa dia nanti akan klinik sama ibunya, pesan minta tolong sebelum ibunya berangkat kerja membangunkan Charlesnya. Kalau selama ini ibunya tidak pernah membangunkan, nah, solusinya berarti Charles minta tolong ibunya untuk membangunkan dia sebelum ibunya berangkat kerja. Ini kira-kira itu yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi tidak ada lagi langsung kau terlambat kau pusat sana klinik lapangan. Karena tidak memberi solusi, anak-anak tidak menggali apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. SDK yang kedua. SDK yang kedua ini saya akan sebutkan satu kata, apakah itu nama hewan apa nanti ambil huruf yang ujungnya yang ditunjuk itu yang akan mencari kata berikutnya yang sesuai dengan ujung yang disebutkan tadi. Ya, misalkan saya katakan nama hewan, ya. Kemudian saya sebut sapi, heli langsung nyambung. Cari hewan yang huruf I pangkalnya, ikan. Jadi sebut nama siapa, cari, tunjuk langsung. Nah, tunjuk. Cari nama hewan yang pangkalnya N. Begitu. Ya, jangan sebut neti.
Oke, Bapak Ibu ya, kita mulai. Uji coba langsung lah ya, coba masa kalah dengan siswa-siswa ya. Yo. Siap-siap. Siap-siap. Nama-nama buah mangga indah. Masa anggur balik ke apel? Anggur berarti R. Lambai. Nah, berarti putus di sini. Kalau sama siswa biasanya kalau putus dia dapat bukan hukuman dan hukuman sekarang nggak boleh merujuk. Nah, dia dapat konsekuensi, apa suruh nyanyi segala macam. Dan oke, satu kali lagi. Nama-nama hewan. Gampang banget ya. Nama-nama hewan. Kambing. Mungkin. Sebut sama. Nama siapa? Lanjutkan sama. Nah. Gajah aku kok đi được không? Kebun. Siapa? Kebun. Monyet. Kebun. Ayo semua lagi. Sini. Nah. Kebun lagi, sekali lagi. Oke, ya. Nah, itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Mudah-mudahan sudah bagus. Kita lanjut ke evaluasi kinerja.